Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini kita lanjut di bagian part 2, yaitu pada Microsoft Word 2010. Di sini ada shortcutnya. Jika tidak muncul, bisa di sini start, lalu kita scroll ke atas atau ke bawah, cari Microsoft Office. Lalu kita cari lagi, scroll atas ke bawah ya, cek ya, scroll ke bawah. Microsoft Word 2010, klik. Lalu kita tunggu loading untuk membuka Microsoft Word 2010. Baik, misalnya kita ingin membuat biodata singkat atau biodata keluarga. Oke, biodata keluarga. Ya, kita enter. Jadi kita bisa huruf besar, huruf kecil ya. Tekan ceplos untuk membuat huruf besar. Kita bisa blok seperti ini, lalu kita simpan di tengah. Kita bisa tekan Ctrl B untuk bold atau langsung klik di sini bold. Kemudian kita bisa ya memperbesar tulisannya, kita bisa klik tahan ke kanan. Kita bisa merubah jenis hurufnya di sini, klik misalnya Berlin Sign FB. Untuk memperbesar kita klik di sini. Kita bisa pilih misalnya 36. Ya, tergantung keinginan kita seberapa besar huruf tersebut. Lanjut, kita buat kolom dan baris, yaitu kita buat tabelnya ya. Jadi judulnya kali ini kita buat tabel terkait biodata keluarga. Baik, tentu saja kan ada kolomnya, ada barisnya. Jadi kolomnya bisa nomor, nama tanpa tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi seluruh anggota keluarga kita bisa masukkan. Misalnya ada 10 anggota keluarga dan bisa kita tulis. Oke, baik. Untuk membuat tabel kita bisa pilih insert. Lalu kita cek tabelnya seperti ini. Ya, ini bisa langsung disesuaikan, diarahkan di sini. Oke, akan muncul seperti itu, atau kita bisa pilih langsung insert tabel. Misalnya kita mengatur berapa kolomnya misalnya kolom itu artinya ke kanan, kalau baris itu ke bawah ya. Jadi kalau kolomnya misalnya nomor, nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan keterangan, berarti misalnya ada 6 ya, 6. Kita ketik saja 6. Misalnya untuk row, baris, jadi barisnya ini misalnya ada 10 anggota keluarga. Jadi tentukan 10 anggota keluarga, lalu kita bisa mengisinya. Kita ketik aja 10. Kita bisa kita naikkan di sini, naik turun. Oke. Lalu klik OK. Baik. Seperti itu ya. Jadi ini baris dan kolomnya kan ukurannya sama. Untuk bisa merubah, memperkecil atau memperbesar, kita bisa lihat di layar. Kita ketik dulu nomor, no aja ya, nomor. Kemudian kita geser ke kanan, bisa menggunakan tombol di keyboard, geser ke kanan ada tanda panahnya ya, atau langsung klik di menggunakan mouse, touchpadnya, klik di sebelah nama, kemudian TTL, tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan, kemudian alamat ya, kemudian kita kasih keterangan. Misalnya keterangan ini misalnya masih hidup, atau meninggal, atau sudah menikah, atau masih jomblo, dan seterusnya. Oke, nomor ini kita lihat, ini kan besar ini guys. Kita bisa geser, klik di bagian nomor, lalu kita klik di sini, tahan, lalu kita geser seperti itu ya. Lalu kita masukkan nomornya, klik di bawah 1, kemudian tanda panah ke bawah ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, tadi kita sebutkan ada 10 anggota keluarga. Jadi masih kurang 1 ya. Caranya kita tinggal klik aja sebelah kanan di sini, lalu kita enter. Ya, ini langsung otomatis bertambah barisnya. Kita masukkan angka 10. Oke. Lalu kita bisa masukkan lagi nama anggota keluarga kita. Misalnya ada
kakak, adik, dan lain-lain, sepupu, dan lain-lain. Terserah kita. Misalnya namanya Adi, tanggal lahirnya misalnya 20 Agustus 2000 misalnya, 2000. Pekerjaannya mahasiswa. Kemudian alamatnya sila misalnya. Kemudian keterangan kuliah ya misal. Kemudian yang kedua Asni misalnya, tempat tanggal lahir 25 Mei misalnya, 1999 misalnya. Pekerjaannya ibu rumah tangga misalnya. Oke misalnya. Alamat di Tente misalnya. Kuliah, keterangan misalnya menikah. Oke, menikah. Oke, lanjut. Nah, nanti kita akan memperbaiki semua urutannya. Ini kita isi aja dulu. Misalnya Adi, tanggal 15 Juni 2001 misalnya. Pekerjaannya sebagai buruh. Alamatnya di Sila misalnya. Kemudian keterangan menikah. Kemudian Irwan misalnya, tempat tanggal lahirnya misalnya 16 Juli 2002 ya misalnya, 2002. Pekerjaannya apa? Misalnya masih sebagai mahasiswa. Alamatnya di Panda misalnya. Keterangan kuliah misalnya. Ini contoh aja ya. Kemudian nama lagi Irfan misalnya. Irfan. Tanggal lahir 23 Januari 2010 misalnya. Pekerjaannya sekolah. Alamatnya di Sila. Keterangan masih sekolah atau bujang. Terserah ya, masukkan aja. Lalu kita misalnya masukkan nama siapa lagi, misalnya Hafiz. Tempat tanggal lahirnya misalnya tanggal 4 Februari 2005 misalnya. Masih sekolah juga. Oke, sekolah. Alamatnya di mana? Di Bogor misalnya. Dia misalnya keterangan masuk pondok tahfiz misalnya, misal ya. Kemudian namanya lagi berikutnya Aminah. Tanggal lahir 17 Juni 1989 misalnya. Pekerjaan ibu rumah tangga. Alamatnya misalnya di Monta. Keterangan menikah. Kemudian lanjut nomor 8, klik saja. Nama Muhajir. Tempat tanggal lahir 25 Maret 2012. Pekerjaan mahasiswa misalnya ya. Alamat Kalimantan misalnya. Keterangan kuliah atau masih jomblo. Oke, kemudian yang ke-9 Anissa. Tempat tanggal lahir
Jakarta misalnya. Tempat lahir, ini baru tanggal lahir ya. 20 Juni 2020 misalnya. Sekolah. Oh iya, masih baru ya. Kalau tanggal 20 tahun 2020 masih pekerjaannya tidak ada, kosong. Kalau misalnya alamatnya di Kota Bima, masih bayi misalnya. Kemudian umrah, tempat tanggal lahir, tempat lahir ini masih tempat lahir, belum masukkan tempat ya. Tanggal 13 Mei tahun 2012. Kemudian masih sekolah. Kemudian alamatnya di Sila juga, Sila Kanangan misalnya. Keterangan masih sekolah SD. Oke. Jadi ini kalau masih ada yang kurang tempat tanggal lahirnya, misalnya tempat lahir misalnya Bima, tambahin aja Bima. Kemudian Sila misalnya, atau Polo misalnya ya. Ya, tinggal diklik saja di tengah, di kiri seperti ini, tinggal tambahin aja Bima, Bima lagi misalnya ya. Kemudian atau Kota Bima. Jika ada yang kelupaan ya. Kemudian Bogor misalnya, kelahiran Bogor. Kemudian kelahiran Jawa Timur misalnya. Kelahiran Makassar misalnya. Kemudian kelahiran Bima lagi. Oke. Bagaimana cara mengaturnya ini? Perhatikan. Jika namanya panjang, tinggal digeser ke sini. Kemudian tempat tanggal lahirnya juga ini kan panjang ini, kita bisa geser lagi seperti ini supaya muat. Oke, ini muat kan? Ini kalau kepanjangan tinggal digeser-geser aja. Ya, ini cara yang gampang sekali. Lalu kita misalnya jika ingin mengatur, kita bisa lihat tanda panahnya, klik di luar seperti ini. Lalu kita geser ke kanan, ya ini sudah otomatis terblok kolom di atas. Misalnya kita klik home, lalu kita klik B, bold, artinya huruf tebal. Kalau kita simpan di tengah ini, Ctrl E, bisa juga langsung Ctrl E. Seperti ini langsung di tengah. Atau kita ingin membuat warna di bagian sini, klik di sini, ya ini bisa warna. Atau bagian sini, jadi warna tulisannya. Kan gitu ya, atau di bagian sini warna kolomnya seperti ini kan ya. Oke, kan tinggal kita pilih ya. Kalau ini masih panjang ke atas, geser ke kanan, ibu rumah tangga, geser lagi ya, geser lagi. Nah itu otomatis lewat ya ini. Nah ini yang bisa kita kecilkan. Oke. Nah, gampang sekali. Nah, ini bisa langsung kita print, guys, teman-teman sekalian. Ini cara bikin tabel sederhana ya. Lalu kita ingin simpan, ya klik file, save. Kita simpan. Nah, di sini tempatnya kita simpan. Apakah kita simpan di dokumen, download, picture, atau geser ke bawah kita simpan di DE, terserah ya. Misalnya seperti itu. Oke, anggaplah kita simpan di dokumen, langsung klik save. Ya, maka otomatis ini biodata keluarga tadi. Bisa juga dirubah sebelum otomatis biodata keluarga ini, karena judulnya itu yang biasanya jadi saran nama filenya. Kalau kita rubah, nanti kita bisa rubah lagi. Oke, inilah cara bikin tabel sederhana part 2, bagian kedua. Oke, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di video berikutnya part ketiga.
Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.